Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Bagang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal CSNP 3K Jabatan Teknis Administrasi Perkantoran. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Soal nomor 1. Dalam pengelolaan surat menyurat, apa yang dimaksud dengan sistem pengarsipan? A. Proses memusnahkan dokumen lama. B. Metode penyimpanan dan pengorganisasian surat agar mudah diakses kembali. C. Mengirimkan surat secara manual. D. Menyusun laporan keuangan. E. Menyimpan surat dalam format elektronik tanpa backup. Jawabannya adalah B. Metode penyimpanan dan pengorganisasian surat agar mudah diakses kembali. Kita lihat pembahasannya. Sistem pengarsipan adalah metode penyimpanan dan pengorganisasian surat untuk memastikan bahwa dokumen dapat diakses kembali dengan mudah dan cepat saat diperlukan. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi A kurang tepat karena termasuk dari pengarsipan itu sendiri. Kemudian opsi C merupakan metode tradisional. Kemudian opsi D adalah bagian dari manajemen keuangan. Kemudian opsi E merupakan salah satu tindakan berisiko dalam pengelolaan data. Next. Soal nomor 2. Salah satu prinsip penting dalam pengelolaan arsip adalah A. Menyimpan arsip tanpa mengatur kategori. B. Menghapus arsip yang tidak relevan tanpa pencatatan. C. Menyimpan arsip dengan sistem pengkategorian dan pengkodean yang baik. D. Menyimpan arsip secara acak. E. Menghindari penggunaan teknologi dalam penyimpanan arsip. Jawabannya adalah C. Menyimpan arsip dengan sistem pengkategorian dan pengkodean yang baik. Kita lihat pembahasannya. Menyimpan arsip dengan sistem pengkategorian dan pengkodean yang baik untuk memastikan bahwa dokumen dapat diakses dan ditemukan dengan cepat dan mudah. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi A dapat menyebabkan kesulitan dalam pencarian dan pengelolaan data. Kemudian opsi B akan menyebabkan kehilangan informasi yang penting serta kesulitan dalam audit dan pemantauan. Kemudian opsi D akan menghilangkan efisiensi, kesulitan dalam pencarian arsip, hingga kekacauan dan potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dan opsi E akan menyebabkan pengelolaan arsip yang lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia. Next. Soal nomor 3. Salah satu komponen utama dari sistem informasi manajemen adalah A. Proses pembuatan produk. B. Sistem pendukung keputusan. C. Sistem pembayaran gaji karyawan. D. Proses pengendalian kualitas. E. Proses pemasaran. Jawabannya adalah B. Sistem pendukung keputusan. Kita lihat pembahasannya. Sistem pendukung keputusan adalah komponen utama sistem informasi manajemen yang membantu manajer dalam menganalisis data dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tersedia. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi A merupakan proses yang mencakup seluruh tahapan pembuatan produk. Opsi C termasuk proses administrasi keuangan. Kemudian opsi D merupakan serangkaian tindakan atau prosedur yang ditetapkan. Kemudian opsi E merupakan serangkaian kegiatan dan strategi yang dirancang untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan menjual produk kepada konsumen. Next. Soal nomor 4. Dalam administrasi umum, penting untuk memiliki A. Struktur organisasi yang kompleks. B. Kebijakan yang tidak terdefinisi. C. Prosedur dan kebijakan yang jelas dan terdokumentasi. D. Berbagai jenis perangkat lunak yang tidak terintegrasi. E. Dokumen yang tidak diatur dengan baik. Jawabannya adalah C. Prosedur dan kebijakan yang jelas dan terdokumentasi. Kita lihat pembahasannya. Memiliki prosedur dan kebijakan yang jelas dan terdokumentasi penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas administratif dilakukan dengan cara yang konsisten dan efisien. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi A
akan menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan dan terhambatnya komunikasi. Opsi B dapat menimbulkan kebingungan dalam pengambilan keputusan dan tindakan karena karyawan atau manajer tidak memiliki pedoman yang jelas untuk mengikuti. Kemudian opsi D akan berdampak pada kesulitan dalam berbagi data dan informasi antar sistem atau departemen. Dan opsi E dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan dan mengakses informasi yang diperlukan saat dibutuhkan. Next. Soal nomor 5. Salah satu teknik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan surat menyurat adalah A. Mengabaikan surat yang tidak penting, B. Menggunakan sistem manajemen dokumen elektronik, C. Mengurangi jumlah surat yang dikirim, D. Menyimpan semua surat dalam format cetak, E. Menghindari penggunaan sistem pengarsipan. Jawabannya adalah B. Menggunakan sistem manajemen dokumen elektronik. Kita lihat pembahasannya. Menggunakan sistem manajemen dokumen elektronik dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan surat menyurat dengan mempermudah penyimpanan, pengorganisasian, dan akses dokumen secara digital. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi A berpotensi kehilangan informasi penting dan memerlukan proses yang cermat untuk menyaring surat agar tidak terjadi kelalaian dan mengidentifikasi surat yang sebenarnya dapat berpengaruh pada bisnis. Kemudian opsi C dapat memerlukan sentuhan personal atau formalitas dalam komunikasi tertentu. Kemudian opsi D akan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan, peningkatan risiko kehilangan atau kerusakan data, dan kesulitan dalam akses dan pengelolaan informasi. Kemudian opsi E dapat menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan informasi. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.